Terima kasih pada para mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar mengenai penerapan dari barisan geometri di dalam bidang ekonomi dan bisnis. Ya. Penerapan barisan dan deret geometrik di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, contoh pertama yang bisa disampaikan adalah mengenai ini bunga majemuk, ya. Bunga majemuk atau bunga berbunga. Kalau dari kata bunga berbunga, ya, itu timbul satu kesan bahwa bunga itu berbunga kembali, ya. Jadi di sini seolah-olah bunga yang dikenakan, ya, itu termasuk juga bunga sebagai akibat dari bunga yang tidak dibayar di masa lalu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau secara kata-katanya lah, ya. Nah, sekarang kita lihat satu contoh, ya, satu contoh, ya. Misalnya Pak Burhan meminjam sejumlah uang dari orang lintah darat. Ya. Yang mengenakan bunga berbunga, bunga majemuk, dengan suku bunga 4% per bulan. Ya. Uang tersebut harus dikembalikan dalam 5 bulan. Nah, apabila jumlah pinjaman Pak Burhan adalah sebesar 8 juta rupiah, berapakah total yang harus dikembalikannya? Total di sini yang dimaksud adalah, ya, pokok pinjaman, ya, ditambah bunganya. Itu yang dimaksud dengan total di sini, ya. Nah, jadi pinjaman ini dikenakan bunga, ya, besar 4% per bulan dan harus dikembalikan di akhir bulan kelima. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana hutang ini bertumbuh, ya, dari satu bulan ke bulan yang lain. Di sini saya mau menampilkan file Excel. Apakah file Excel-nya sudah muncul? Sudah bisa dilihat belum file Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Ini saya buat beberapa kolom yang diperlukan. Nah, jadi kita melihat skenario dari bunga majemuk, ya, atau bunga berbunga. Ya. Anggaplah di sini tadi dipinjamnya sebesar berapa? 8 juta rupiah, ya. Tadi 8 juta bukan yang dipinjam. 8 juta bukan tadi yang dipinjam.
Tidak ada yang menjawab? Kalian bisa mendengar suara saya? Kalian bisa mendengar suara saya tidak? Bisa, Pak. Ya. Mohon pertanyaan-pertanyaan saya dijawab ya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang mudah seperti itu, mohon dijawab. Ya, karena saya menunggu jawaban itu. Nah, sekarang bagaimana setelah 1 bulan? Ya, anggaplah misalnya pinjaman dilakukan 1 Januari, ya. Nah, kemudian 1 Februari hutangnya menjadi berapa? Ya. Nah, ini sudah di sini akan ada bunga yang dikenakan, ya. Tadi sebesar 4%, ya. 4% dikali berapa? 4% dikali berapa kira-kiranya? Dikali 8 juta, Pak. 8 juta. Ya, siapa yang menjawab tadi? Paulina, Pak. Paulina. Ya, nanti dapat skor ya. Nah, dikali 8 juta. Nah, jadi bunganya 320.000. Ya. Nah, sehingga setelah 1 bulan, total hutangnya menjadi berapa? Menjadi 8 juta ditambah 320.000. Ya. Nah, jadi kalau misalnya setelah 1 bulan, ya, kalau mau dibayarkan hutangnya itu, ya, maka yang harus dibayarkan adalah sejumlah 8.320.000. Ya. Nah, namun apabila misalnya kita tidak membayar di akhir bulan pertama, ya, maka akan timbul bunga lagi, ya. Itu sebesar 4%, ya. 4%-nya dikali berapa? 8.320.000, Pak. Nah, siapa yang menjawab itu? Jasmine, Pak. Jasmine, oke ya. Betul ya, Jasmine. Jadi dikali 4% dikali 8.320.000. Ya. Itu 332.800. Sehingga kalau kita apa namanya itu membayarnya di akhir bulan kedua, maka yang harus dibayarkan adalah sejumlah 8.320.000 ditambah bunganya, ya, 8.652. Ya. Nah, kemudian kalau kita biarkan sampai bulan ketiga, maka akan timbul bunga lagi, ya. Itu 4% dikali 8.652, ya. Nah, bunganya 346. Total hutangnya menjadi 8.998, ya. Nah, kemudian kalau kita biarkan sampai bulan keempat, maka akan timbul bunga lagi, ya, sebesar 4% dikali 8.998, ya, yaitu 359.000, ya. Total hutangnya menjadi 9.358, ya. Dan yang terakhir, ya. Nah, seperti itu. Kan bisa perhatikan bahwa bunganya itu dari bulan ke bulan itu meningkat, ya, bertambah. Nah, pinjamannya 8 juta, ya, terus dibayarkan 9.733.273, ya. Berarti bunganya berapa? Berapa rupiah bunganya? Pokok pinjaman 8 juta harus dikembalikan 9.733.223. Maka total bunganya berapa itu? 1.703.000, Pak. Ya, siapa itu menjawab? Paulina. Paulina. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat ya jumlah bunganya ini. Rp7.733.223, ya. Oke. Sekarang tadi skornya itu Jasmine, ya. Jasmine dan Kolina nulisnya gimana, Kolina? Lina, Pak. Oke, ya. Masing-masing mendapat skor 4. Nah, ini kalau kita gunakan bunga berbunga, ya. Kita lihat bahwa bunganya itu meningkat, ya.
Nah, itu sebagai akibat apa? Sebagai akibat dari bunga yang tidak dibayarkan di periode yang lalu, ya, itu dibungakan kembali. Ya, itulah yang mengakibatkan bunganya bertambah. Ya. Nah, ini adalah kalau kita ikuti skenario apa namanya itu? Kalau kita ikuti skenario bunga majemuk. Itu kan seperti itu. Ya. Kalau kita ikuti skenario bunga majemuk. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bunganya bunga tunggal? Ya, seandainya kita gunakan bunga tunggal. Ya. Ya, total hutangnya di awal 8 juta rupiah. Ya. Nah, kemudian setelah 1 bulan, bunganya itu 4%. Ya, dikali 8 juta. Ya, 310.000. Sehingga total hutangnya menjadi 8 juta ditambah 310.000 rupiah. Ya. Nah, berikutnya, kalau misalnya tidak dibayarkan, ya, maka akan timbul bunga lagi. Bunganya 4% dikali berapa? 4% dikali berapa kalau bunga tunggal? 8 juta. Kali 8 juta. Nah, ini ya. Nah, 310.000 ya. Dengan total hutangnya menjadi di akhir bulan kedua 8 juta 640.000 ya. Dan seterusnya dengan cara seperti ini ya. Jadi kita lihat bahwa bunganya itu akan tetap ya. Itu 4% dikali hutang awal ya. Ya seperti ini. Nah, sehingga di akhir periode pinjaman ya yang dibayarkan adalah 9.600.000 ya. Total bunganya berapa? 1.600.000, Pak. Ya. 1.600.000, Pak. Ya, betul ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat bahwa di dalam bunga tunggal ya ada satu pertambahan total hutang yang tetap ya. Awalnya 8.320.000 ya. Setiap bulannya bertambah 320.000 ya. Ini bertambah 320.000, tambah 320.000 lagi, tambah 320.000 lagi, tambah 320.000 lagi. Ya. Jadi ada suatu pertambahan yang tetap dari suku pertama ke suku berikutnya ya. Nah, itu makanya dikatakan bahwa di dalam bunga tunggal ya yang diterapkan adalah barisan aritmatika karena ada satu pertambahan yang tetap ya. Nah, lain halnya dengan ini ya, di dalam bunga majemuk yang berlaku adalah barisan geometri ya. Karena dari suku pertama ke suku berikutnya itu dikalikan dengan suatu bilangan yang tetap ya. Di sini dikalikannya berapa? Dikalikannya 1,04 ya. Kita lihat bahwa kalau 8.320.000 ya dikalikan 1,04 ya itu akan menghasilkan 8.652.800 ya. Dan kalau 8.652.800 ini dikalikan dengan 1,04 maka akan dihasilkan 8.998.912 ya dan seterusnya ya. Nah, jadi di dalam bunga majemuk
ya, yang diterapkan adalah barisan geometri. Ya, dari suku pertama ke suku berikutnya dikalikan dengan suatu bilangan yang tetap. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pertumbuhan hutang pada bunga majemuk ya, itu lebih cepat daripada bunga tunggal. Ya, ini bunga tunggal. Ya, bunga majemuk sudah jelas lebih mahal, ya, lebih mahal. Nah, sekarang semua pengetahuan kalian, ya, semua pengetahuan kalian di zaman sekarang ini yang masih menggunakan bunga majemuk itu misalnya apa yang kalian tahu? Bank, Pak. Bank. Ya, apa nama itu? Bank itu kan produknya banyak ya, banyak produk ya. Ada aneka ragam jenis tabungan dan lain-lain ya. Nah, lebih spesifiknya apa? Lebih spesifiknya apa? Kalau deposito ya, itu menggunakan bunga tunggal ya. Kalau deposito. Jadi ketika saudara misalnya menyimpan sejumlah uang ya dalam bentuk deposito di suatu bank, maka pertumbuhan kekayaan saudara di bank itu ya dalam bentuk deposito itu akan bertambah ya. Tiap periodenya akan tetap besarnya. Ya. Setiap bulannya atau setiap tahunnya itu akan tetap tambahannya sehingga mengikuti barisan aritmatika. Nah, yang saya tanyakan itu adalah yang barisan geometri. Ya. Pak, Nah, tabungan bukan, Pak? Ya, ya tabungan ada juga ya, ada juga ya. Jadi kan beberapa bank bisa menerapkan sistem yang berbeda-beda ya, yang mungkin juga suatu bank tertentu memberikan bunga semacam itu ya. Nah, ada satu lagi yang sering kali menjerat masyarakat ya, itu apa? Kartu kredit ya. Kartu kredit itu menggunakan sistem bunga majemuk ya. Maka dari itu tidak heran kalau banyak masyarakat kita yang terjebak ya di dalam apa namanya itu hutang atau kredit sehingga hutangnya tidak selesai-selesai dilunasi ya itu. Nah, coba kita kembali lagi ke contoh ini. Ya. Nah, bagaimana rumus yang bisa digunakan ya untuk mempercepat kita di dalam soal-soal mengenai bunga majemuk ya. Kita bisa gunakan rumus untuk bunga majemuk ya. Itu adalah Fn dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Ya. Nah, di sini P ini adalah nilai tunai. Ya. Nilai tunai atau nilai sekarang. Ya. Atau present value. Ya. Nah, I-nya adalah suku bunga. Ya, pada periode. Nah, kemudian N-nya ya, di sini adalah periode. Banyaknya periode. Ya. Nah, sehingga di dalam contoh seperti ini, ya, P-nya adalah 8 juta. Ya. Nah, kemudian misalnya di sini suku bunganya berapa? 4% ya, 0,04. M-nya berapa? 5. Ya, 5, Pak. 5 bulan. Nah, di sini kita hitung F5 ya, F5.
F5 sama dengan 8 juta rupiah dikali 1 plus I, 1 tambah 0,04 ya. Pangkat 5. Nah, LP 8 juta kali 1,04 pangkat 5 sama dengan RP ya. Nah, kalau kita gunakan Excel, yang saya contohkan, kita gunakan Excel, itu 8 juta kali 1,04 pangkat 5. Nah, ini ya. 8 juta, 9 juta, 733, 223. Sama dengan hasil yang ini ya. Nah, 9 juta, 733, 223. Ini jawabannya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak, Ya, silakan. nggak paham dari awal, Pak, karena baru join. Wah, kalau nggak paham dari awal, karena baru join, nanti saya lihat aja rekamannya di itu ya di YouTube channel ya. Kalau sudah baru masuk sekarang, ya nanti kalau saya ulangnya dari awal ini gimana nih ya? Jadi saya lihat saja di apa nama itu di YouTube channel ya. Oh, oke, Pak. Ya, oke. Ya, yang lain silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Belum ada, Pak, dan saya. Belum ada. Oke, sekarang coba kita ganti ya. Soalnya misalnya seperti ini. Ya. Anggaplah ini sekarang bunganya itu 5% per bulan. Ya. Dikembalikan dalam waktu 1,5 tahun. Ya. Nah, pinjamannya anggaplah saja 5 juta rupiah atau 10 juta rupiah. Ya. Berapa total yang harus dikembalikannya? Silahkan. Nanti yang mau jawab jangan lupa menyebutkan namanya ya. Yang mau menjawab nanti jangan lupa menyebutkan namanya dulu ya. Bapak Jasmine mau jawab, Pak? Silakan Jasmine. Bapak. Silakan Jasmine. Jasmine, jawaban akhirmu berapa Jasmine? Jawaban akhirmu berapa? 12.033.096, Pak.
12 juta 033 033. 033.096. Oke, caramu bagaimana? 096. Oke, coba caramu bagaimana? Silakan caranya bagaimana, Jasmine? 5 juta, 10 juta, Ya. Terus? dikali Pak, Ya, dikali, bagaimana? Kali. Oke. dikali 1,05 Ya. pangkat 18. Oke. Ini jawabannya. Ini F berapa? Ini F berapa, Jasmine? 18 Pak. Ya, F-nya betul. 18. Ya. Ya. Nah. Berapa? Hitunganmu berapa ini? Boleh ngecek lagi nggak Pak? Ya, silakan. Hasilnya Bapak Jasmine Pak. Ya, silakan, silakan. 24 juta Ya. 066.192. 192. Oke. Tadi kira-kira salahnya di mana, Jasmine, dalam menghitung? Tadi kan jawabanmu 12.033.000 ya. Ini 2 kalinya. Tadi kesalahannya di mana tadi? Di dalam hal apa? Kesalahannya di 10 juta Pak. Salah ngitung Pak. Berapa tadi masukan angkanya? Hitungnya 5 Pak. Oh, 5 Maaf, juta. Pak. Ya, oke. Ya, Iya. betul. Jadi jawabannya 24 juta 66.192 ya. Oke. Jasmine. Ya. Jasmine dapat skor 3. Oke. Ya. Sekarang ya. Begini. Ya. Sekarang soalnya begini. Nah, ini Pak Burhan meminjam sejumlah uang dari Lintah Darat dengan bunga sekian, oke, nggak usah per bulan. Yang apa ini sama ya. Uang tersebut harus dikembalikan dalam 1,5 tahun, ya, sebesar ya, Rp 18,5 juta. Ya. Berapakah pokok pinjaman Pak Burhan? Ya, jadi di sini yang ditanyakan adalah pokok pinjamannya, ya. Yang harus dikembalikannya 18,5 juta. Ya, silakan nih siapa yang mau mencoba menjawab.
Bapak, Jasmine mau jawab, Pak. Silahkan Jasmine. Jawaban akhirmu berapa? 7.687.132. Ya, betul. Coba cara menyelesaikannya bagaimana? Coba dibacakan cara P menyelesaikannya. sama dengan Diulang, bagaimana? Jasmine? 18.500.000 Ya, sama dengan oke. Sama dengan? P Ya, kurung buka 1,05 ya, pangkat 18. oke. Terus? P sama dengan Ya, 18.500.000 ya, dibagi 1,05 pangkat 18. 1,05 pangkat 18. Oke. Ya. Ini sekitar berapa? 7.687.132. 7.687.132. 100, ya. Oke, ya. Betul ya. Jadi pokok pinjaman Pak Burhan adalah 7.687.132. Betul. Ya. Pak, izin. Pak, mau Ya. bertanya. Ya, silakan. Silakan. Saya belum paham. Yang pangkat 18 itu dari mana ya, Pak? Maksudnya ini rumusnya nih. Ini rumusnya nih. Nah, ini. Oh, iya, Pak. Nggak nampak. Ya, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Jadi N-nya 18. Itu. Kau nggak paham apanya? Gini, Pak. 18 itu dari mana? Di soal itu kan nggak ada, Pak, 18. Kalau 1,5 tahun itu berapa bulan? 1,5 tahun 18 bulan, Pak. Nah, ya itu. Ya. Karena Oh, dari situ, Pak. ya ini kan bunganya per bulan. Kan 5% itu per bulan. Ya. Sedangkan ini 1,5 tahun. Berarti 18 bulan. Gitu. Iya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Paham? Ya. Oke. Ya. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Nah, sekarang soalnya begini. Ya. Seseorang meminjam jumlah uang yang harus dibayarkan dalam waktu 24 bulan. Ya. Nah, dalam yang harus dibayarkannya, itu pokok utang plus bunga, ya, adalah 2 kalinya pokok utang. Ya. Nah, yang pertanyaan adalah berapa suku bunga per bulan apabila bunga yang dikenakan adalah bunga majemuk. Ya. Jadi dalam waktu 24 bulan, ya, yang harus dikembalikannya adalah 2 kali dari pokok utang. Ya. Yang ditanya adalah suku bunga per bulan. Ya. Silakan dijawab.
Nah, jawaban terhadap soal ini ya nanti saudara kirimkan ke grup WhatsApp ya. Saudara kirimkan ke grup WhatsApp. Saudara tulis tangan saja ya. Kemudian difoto ya, difoto. Kemudian dikirim ke grup WhatsApp ya. Di caption tuliskan nama dan NPM kalian ya. Di captionnya tuliskan nama dan NPM kalian. Nah, itu sudah harus dikirimkan sebelum Zoom meeting session berikutnya ya. Ya, Zoom meeting session berikutnya adalah jam 16.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Di saya sekarang sudah pukul 16:10 ya. Jadi kalian ada waktu 20 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Dikirim di grup WhatsApp ya. Nanti kalian 16.30 gabung lagi di Zoom meeting ya. Terima kasih.